Makassar, Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat dengar pendapat RDP, sebagai tindak lanjut atas Surat Wali Kota Makassar terkait permintaan klarifikasi sekaligus penghentian sementara proses perizinan PT Goa Makassar Tourism Development Terbuka GMTD. Rapat digelar di kantor sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Namun, untuk kedua kalinya, pihak manajemen GMTD tidak menghadiri undangan resmi DPRD. RDP kedua ini digelar setelah sebelumnya GMTD juga tidak hadir dalam RDP pertama yang berlangsung secara terbuka pada Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026 lalu. Ketidakhadiran berulang tersebut menjadi perhatian serius Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi. Ia membenarkan bahwa undangan RDP kali ini kembali tidak dihadiri oleh pihak GMTD. Jadi tadi merupakan undangan RDP yang kedua dan lagi-lagi pihak GMTD berhalangan hadir, tidak sempat menghadiri, maka mungkin berikutnya kita akan mengundang untuk RDP yang ketiga, ujarnya usai menggelar rapat. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan paksa karena GMTD telah 2 kali mangkir, Andi Pahlevi menyebut DPRD masih memberi ruang 1 kali undangan lanjutan. Nanti kita lihat. Soalnya tadi teman-teman berharap kita masih bisa memanggil 1 kali lagi untuk undangan rapat RDP yang nanti kita coba cari waktunya sehingga semua bisa pas. Teman-teman dari DPRD hadir, pemerintah kota hadir, dan yang paling penting pihak GMTD bisa hadir, jelasnya. Terkait langkah yang akan diambil apabila GMTD kembali tidak menghadiri RDP ketiga, Pahlevi mengatakan keputusan akan dibahas bersama anggota DPRD. Ya nanti kita lihat sama teman-teman. Tergantung hasil rapat nanti, katanya. Dalam RDP tersebut, pihaknya juga menerima penjelasan dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Makassar terkait kewajiban FASUM dan FASOS GMTD. Menurut Pahlevi, realisasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh GMTD masih terbatas. Jadi memang dari teman-teman OPD juga menyampaikan bahwa FASUM-FASOS yang GMTD berikan itu baru cuma yang berada di jalan utama metro. Yang lainnya belum, ungkapnya. Selain persoalan perizinan, DPRD Makassar juga menaruh perhatian pada sejumlah keluhan warga yang bermukim di beberapa klaster di bawah pengelolaan GMTD. Pahlevi menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dialami warga tersebut perlu segera dikomunikasikan dan dibahas secara langsung bersama pihak GMTD. Menanggapi isu penghentian sementara perizinan GMTD, Andi Pahlevi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan penghentian izin. Itu kan belum ada penghentian izin, cuma ada beberapa izin yang GMTD sementara lakukan pengurusan, katanya. Ia menambahkan, DPRD akan meminta penjelasan lebih rinci dari Pemkot Makassar terkait jenis izin yang sedang diajukan GMTD serta progres pengurusannya. Nanti kita tanyakan ke teman-teman pemerintah kota Makassar terkait izin-izin yang sementara GMTD usulkan itu apa saja dan kira-kira bagaimana progresnya, sampai di mana, dan lain-lain, jelasnya. Ketika ditanya apakah ketidakhadiran GMTD dapat dinilai sebagai sikap tidak kooperatif, Andi Pahlevi membandingkannya dengan sikap pejabat publik yang selalu menghargai undangan resmi. Menurut kita bagaimana, kalau kami si Pak Wali Kota saja kita biasa undang, beliau hadir karena menghargai undangan, ujarnya. Ya bukan cuma DPRD sebenarnya, kita juga kegiatan lain pun kalau kita diundang sebisa mungkin kita hadir, kalau tidak juga ya mungkin alasannya harus tepat, tegasnya. Ia menyebutkan bahwa alasan ketidakhadiran GMTD dalam 2 RDP tersebut karena jajaran direksi dan komisaris berada di Jakarta. Alasannya 2, yang pertama dan kedua itu semua direksi dan komisaris berada di Jakarta, ujarnya. Adapun terkait jadwal RDP selanjutnya, DPRD Makassar masih menunggu waktu yang memungkinkan seluruh pihak dapat hadir. Kita tunggu waktunya teman masing DPRD itu karena 1 minggu ini ada konsultasi keluar, Bamus dan Bapemperda, mungkin pulang dari situ nanti kami coba konsultasikan ke pimpinan juga terkait waktunya pimpinan pasnya kapan, pungkas Pahlevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan sore, sampai kita semua. Yang saya hormati saudara saya, Ketua Komisi C, Pak Aswad. Dan saya hormati teman-teman dari Komisi A yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati
Tiara yang sempat hadir, yang saya hormati teman-teman dari OPD Pemerintah Kota Makassar yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah proses perizinan GMTD. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tapi sampai saat ini pihak dari GMTD belum hadir, belum ada konfirmasi. Sudah ada konfirmasi dan bisa hadir. Berarti bapak ibu-ibu, rapat kita kali ini adalah yang kedua kali GMTD tidak memenuhi undangan kita. Jadi saya serahkan kepada teman-teman anggota dewan dan pihak eksekutif untuk kita bagaimana sebaiknya dan kelanjutan yang harus kita lakukan untuk bisa dapat melaksanakan atau memperlancar RDP yang hari ini kita laksanakan. Tadi bahwa ini untuk kedua kalinya tidak sempat hadir di RDP kita pada siang. Oleh karena itu saya minta pendapat, masukan ataupun usulan terkait bagaimana kelanjutan dan keberlangsungan rapat RDP yang kita laksanakan pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komisi A atas kesempatan yang diberikan teman-teman anggota Dewan serta OPD, ada di sini juga Pak Asisten satu kita, Asisten tiga nih, oke. Ya, saya sebenarnya kerap juga ini terhadap GMTD. Sudah 2 kali tidak hadir. Ya, dan tanpa konfirmasi yang kedua. Yang pertama konfirmasi, yang kedua ini tanpa konfirmasi. Nanti terakhir ditelepon oleh staf bisa hadir. Jadi mereka nanti ditelepon apakah hadir, kenapa belum ada datang. Sampai jam 2 lewat tadi belum ada datang. Baru mereka lapor via telepon. Itu pun inisiatif dari komisi yang menelpon. Ya, ternyata katanya pimpinan dan komisarisnya sedang berada di Jakarta. Apapun itu terjadi, sebenarnya apa istilahnya ya? Ya, kayak tidak dianggap ini DPRD sebagai sebuah lembaga yang tripartit kita di Kota Makassar ini. Jadi ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi padahal nasib mereka juga bisa ditentukan lewat sini. Apalagi kalau memang indikasi-indikasi pelanggaran yang telah disebutkan itu ada. Makanya atas dasar aturan itu kita meminta klarifikasinya, karena surat dari wali kota itu untuk menahan dulu setiap izin sebelum ada konfirmasi lanjutan. Ya, hanya sekedar untuk konfirmasi saja di rapat dengan DPRD Kota Makassar sudah 2 kali dipanggil. Ya, ini sebuah presiden buruk Pak Ketua. Kalau bisa diusulkan di pimpinan pertama, ya, dan memang juga ada aturan kita setidaknya bahwa bisa kita menggunakan aparat dalam pemanggilan paksa. Ketika 2 atau 3 kali dipanggil tidak menghadiri rapat, bisa ada kewenangan dari undang-undang kita untuk bisa manggil paksa. Sebelumnya itu mungkin bisa kita usulkan untuk kita sidak juga bisa. Jadi nanti keputusan pimpinan apa yang lebih bagus, ya, apakah kita sidak saja langsung di sana, dan kalau ada permasalahan pelanggaran di tempat GMTD tersebut, ya langsung kita segel saja. Ya, sebagai bukti bahwa keseriusan pemerintah kota bersama ya lembaga legislatif DPRD di dalam menata Kota Makassar lebih baik. Mungkin itu teman pertama saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang kalau tidak salah kita punya waktu 3 kali untuk melakukan pemanggilan. Pada saat 3 kali pemanggilan yang bersangkutan tidak mengindahkan, ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan. Mungkin nanti sebentar juga Pak Dr. Tiara Mopiaka bisa menjelaskan. Yang pertama, mungkin ini menjadi catatan penting kita untuk bisa kita sampaikan nanti ke Pak Wali, pihak pemerintah kota. Yang kedua, mungkin bisa kita bekerjasama dengan pihak
kepolisian untuk melakukan upaya paksa. Yang ketiga mungkin kita bisa mengeluarkan rekomendasi yang mana hal-hal yang disampaikan Pak Ketua tadi bisa menjadi catatan kita. Cuman sebelum itu tadi ada usulan dari Pak Ketua Komisi C untuk kita lakukan sidak. Saya juga pikir itu perlu supaya ini bisa menjadi referensi kita dalam rangka mengeluarkan rekomendasi terhadap DPD. Ada yang ditambahkan? SS. Terima kasih pimpinan. Tanya dan mohon berikan penjelasan. Dasar kita melakukan RDP-nya, ya, saya melihat surat yang dikirim wali kota ini, Pak. Ini adalah permintaan klarifikasi oleh GMTD kepada pemerintah kota. Pemerintah kota ini Pak tidak menyurat ke DPR untuk memfasilitasi lewat rapat DPR terkait permasalahan ini. Kita coba aja Pak di sini. Perihal permintaan klarifikasi pemberhentian sementara proses perizinan. Yang terhormat PT Goa Development. Turisme, ya. Pokoknya begitu. Yang jelas bahwa dasar kita sebenarnya memanggil MTD ini tidak ada Pak. Tidak ada, karena di sini hanya permintaan klarifikasi dan ini sebagai tembusan ke kita. Dasar hukum kita untuk menyerepe, kalau kita berbicara soal fakta hukum Pak, dia mau nakal atau tidak kan sebenarnya berjalan langsung ke pemerintah kota yang diklarifikasi. Tetapi yang kita harus lakukan DPR ini adalah mengambil inisiatif khusus terkait dengan masalah yang terjadi antara GMTD dengan pemerintah kota. Itu yang bisa kita RDP-kan Pak. Tapi kalau kita mengacu dari sini, saya kira dasar kita kurang bertepat. Jangan dibaca suratnya. Oleh karena itu saya memandang begini, bukan saya mengatakan jangan melakukan RDP pimpinan, tetapi kita melakukan RDP ini berdasarkan argumentasi DPR terkait persoalan antara pemerintah kota dengan DPR. Perlu saya sampaikan sesuai pertanyaan Pak Ketua bahwa untuk pengelolaan sampah itu baru sudah dikerjasamakan dengan kami. Sebelumnya memang tidak perlu dikerjasamakan dan dikelola oleh GTD sendiri. Tapi untuk tahun ini sudah dikerjasamakan setelah mendapatkan dukungan dari SMDH. Terus untuk beberapa klaster khususnya kemarin yang kami dampingi warga kami menghadap ke Pak Wali di mulai dari GLP, mulai dari Provinsi, Taman Kayangan, dan Taman Kayangan ada 4 klaster gitu Pak. Jadi semua yang menghadap untuk diminta penjelasan pasif masuknya ke pemerintah kota. Tapi belum diserahkan. Saya sih sebenarnya tidak dalam kapasitas itu membahas, tapi kita ini sebagai pengawas, sebagai fungsi DPRD itu adalah. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati Ketua Komisi A dan C, Pak Asisten, seluruh dan para OPD, warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota DPRD Kota Makassar, rekan-rekan dari SKPD terkait, saya langsung saja Ketua, Pak Asisten. Yang pertama, kalau tidak salah sebelum rapat pertama kita kemarin, paginya pihak GMTD bertemu dengan wali kota. Saya tidak tahu apakah dibahas di rapat pertama, apakah hasil pertemuan tersebut. Siapa tahu di antara teman-teman SKPD. Terima kasih pimpinan untuk DPRD Kabupaten Hormat, asisten teman-teman warga OPD. Untuk menyampaikan bahwa sampai hari ini GMTD ini membangunnya di saat kemarin dan saat yang nanti ini apakah sudah sesuai dengan RDTR yang ada di Dinas Tata Ruang? Karena sedikit lagi RTRW sudah ada, RDTR-nya tinggal menyusul sedikit lagi, dan ini mungkin nanti bisa menjadi perhatian kita bersama untuk mencermati apakah pembangunan yang ada di GMTD ini sudah sesuai atau berkesesuaian baik itu dengan rencana tata ruang wilayah atau dengan rencana detail
tata ruang yang ada di Kota Makassar. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh Data presiden sebenarnya ranahnya di BPKD, Pak. Tapi kalau Pak Asisten 3 izinkan, saya paparkan di sini. Jadi berkaitan dengan dividen, data dari kami itu sejak 2004 sampai game. Ya, jadi tadi merupakan undangan RDP yang kedua. Lagi si HJNTD berhalangan hadir, tidak sempat menghadiri. Maka mungkin berikutnya kita akan mengundang untuk RDP yang ketiga. Dan kan sudah 2 kali tidak hadir, apakah akan ada panggilan untuk secara paksa atau gimana nantinya ke depannya? Karena kan sudah 2 kali panggilan ini. Nanti kita lihat, soalnya kita tadi teman-teman berharap kita masih bisa memanggil sekali lagi untuk undangan rapat RDP yang nanti kita coba cari waktunya sehingga semua bisa pas, teman-teman dari DPR hadir, pemerintah kota hadir, dan yang paling penting pihak DPR bisa hadir. Jika sudah ada panggilan ketiga karena tidak hadir juga, apakah ada gimana kira-kira langkah dari DPR sendiri? Ya, nanti kita lihat sama teman-teman, tergantung hasil rapat nanti. Kalau mendengar sampai dari dinas terkait seperti apa? Jadi ya memang tadi dari teman-teman OPD juga menyampaikan bahwa memang kasus-kasus yang NTD diberikan itu baru cuman yang berada di jalan utama ya, yang lainnya belum. Terus ada beberapa persoalan juga yang dihadapi oleh teman-teman atau warga yang ada di klaster-klaster yang ada di bawah BNPB, itu yang harus kita komunikasikan dengan pihak itu. Soal apa tadi Pak yang intinya yang Penonaktifan izin. penghenti yang sementara Penghentian izin. Sementara itu gimana Pak? Itu bagaimana dari pengembangan berita pengembangan. Itu kan belum ada penghentian izin, cuman ada beberapa izin Baru jangan yang GNTD sementara lakukan pengurusan. Nah, nanti kita tanyakan ke teman-teman pemerintah Kota Makassar terkait izin-izin yang sementara GNTD usulkan itu apa saja, dan kira-kira bagaimana progresnya sampai di mana dan lain-lain. Tapi kalau komisi melihat ini jadi bandel atau bagaimana? Sudah atau seperti apa begitu? Menurut kita bagaimana? Kalau saya tidak menghargai Kak, dan warga lembaga. Kalau kami sih Pak Wali Kota saja kita biasa undang, beliau hadir karena menghargai undangan. Ya bukan cuma DPR sebenarnya, kita juga kegiatan lain pun kalau kita diundang Harus hadir, bisa mungkin ya. kita hadir. Kalau tidak juga mungkin alasannya harus tahu. Artinya tidak hadir, tidak ada alasan juga, tidak ada pemberitahuan kepada Saya untuk tidak hadir. Alasannya dua pertama dan kedua itu semua direksi dan komisaris sakti berada di Jakarta. Yang kesibukan GNTD di Jakarta Pak yang di Makassar. Ini pemerintah pusat ambil tuh. hari apa Ini lagi? polit. Kita tunggu waktunya teman-teman DPR itu, karena 1 minggu ini ada konsultasi keluar bagus dan bahkan pada mungkin pulang dari situ nanti kami coba konsultasikan ke pimpinan juga terkait waktunya pimpinan pasnya kapan. Ini mas, kami berdapat data dari DPR sendiri terkait dengan unsur klaster. 30% ini belum ada yang sekarang itu baru jalan poros Metro Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Iya. Tadi sudah kemarin bertemu Ya, arahan Pak Wali untuk bagaimana GMTD memenuhi kewajibannya kepada pemerintah kota. Dari itu dengan penyelenggaraan. tapi penyampaian komitmen dari ada sebanyak. Insya Allah kalau GMTD akan memenuhi, kami tunggu itikat dari GMTD untuk memenuhi janji yang disampaikan dengan Pak Wali. Ya, Kalau yang dikait termasuk kayak namun ya termasuk taman kayangan. siapa? Ya, ya.